kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau dari saat ini saudara dan saya memiliki kemenangan demi kemenangan di setiap harinya. Kalau iman kita itu dikuatkan dengan firman Tuhan dari setiap harinya, kita akan terus memiliki terang. Ya. Kita tidak akan merasa ragu apakah Tuhan kita itu akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki satu hubungan yang erat dengan Dia. Tidak, Ellen White katakan, kita tidak perlu takut untuk masa depan. Kecuali kita melupakan cara Tuhan yang telah memimpin kita dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya, pertobatan demi pertobatan yang kita buat ya, kita memperoleh kemenangan dari waktu ke waktu, maka pada saat kesesakan besar apapun, kita dapat tertidur dengan kata lain, kita dapat tenang, kita tidak perlu khawatir, karena terang Yesus Kristus itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Kita sudah sering mempelajari tentang pengharapan. Waduh, sudah dari segi saintifiknya dan lain sebagainya. Penting sekali itu pengharapan ya. Ya, hidup tanpa harapan menurut Fyodor Dostoyevsky. Dikatakan apa? Hidup tanpa pengharapan itu berarti berhenti untuk hidup. Kenapa saudara dan saya di tengah-tengah masalah kesehatan kita, di tengah masalah apa? Masalah kehidupan kita, kenapa kita tetap bisa mau bertahan untuk hidup? Karena adanya pengharapan demi pengharapan. Saya berharap untuk melihat sesuatu yang baik. Mungkin bukan dari diri saya. Saya bisa melihat suatu hal yang baik dari anak saya, dalam kehidupan keluarga saya. Saya ingin melihat. Jadi ada begitu banyak orang-orang tua yang dalam keadaan sakit tapi bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena mereka saya ingin melihat anak saya itu dinikahkan, dia membawa anak saya dalam pernikahan. Jadi pengharapan itu memberikan apa? Memberikan motivasi bagi kita untuk apa? Untuk hidup, untuk bertahan. Itu penyelidikan ilmuwan kita sudah sering pelajari. Nggak perlu lagi saya tunjukkan apa? Artikel demi artikel seperti biasanya ya. Nah, saya pernah tunjukkan ini dan saya tunjukkan lagi. Saya senang sekali dengan satu lukisan yang ditulis oleh lukisan yang dibuat oleh George Frederick Watts yang judulnya Hope. Hope ini menggambarkan seorang wanita yang ditutup matanya. Dia duduk, dunia yang sudah apa? Dalam keadaan muram. Dunia dalam keadaan muram, dalam keadaan yang gelap, dengan kata lain. Dalam keadaan gelap. Nah, wanita ini membungkuk di atas bola dunia. Dia menukuk lehernya supaya dia dapat dengar. Dia dapat mendengar sesuatu. Apa yang dia dengar? Kecapi. Ya. Mendengar kecapi yang saat itu, kalau Anda lihat secara lebih teliti, hanya ada satu tali kecapi tersebut. Ya. Keadaannya memang compang-camping, bukan hanya keadaan dunia compang-camping. Keadaan wanita ini compang-camping, dan keadaan kecapinya itu juga compang-camping. Orang yang biasa main kecapi tahu kok, untuk memainkan kecapi yang indah, itu dia punya string, dia punya tali, itu harus lengkap. Dan ini hanya ada satu tali. Tapi wanita ini tetap bisa bertahan hidup karena dia hanya ingin mendengarkan suara hanya dari satu tali tersebut. Selama masih ada pengharapan, maka kita terus dapat bertahan apa? Kita terus bertahan dalam kehidupan. Tetap bertahan dalam kesepian. Tetap bertahan ya dalam kesendirian. Walaupun walaupun dunia berada dalam kegelapan. Walaupun hanya satu nada dari satu tali itu yang masih apa? Yang masih terdengar. Tetapi dia tetap dapat bertahan. Dia tetap oleh sebab adanya apa? Pengharapan. Itulah sebabnya pengharapan kita itulah apa? Ada erat hubungannya ya. Erat hubungannya itu dengan apa? Dengan iman. Satu statement yang sangat saya suka sekali ditulis oleh Alan Macon. Dia katakan bahwa without hope, tanpa harapan, tidak ada iman. Kalau saudara dan saya tidak memiliki pengharapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk keadaan yang lebih baik, di mana tidak ada lagi ayat ini, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi tangis dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memiliki pengharapan itu, maka kita tidak memiliki iman. Tidak perlu adanya iman ya. Without hope, tanpa harapan, tidak ada iman. Dan tanpa ada iman, harapan kita tidak akan bertahan. Jadi supaya kita dapat memiliki pengharapan, saya akan menghadapi masalah. Oke, penjelang kedatangan Yesus bukan hanya tentang 7 kutuk dari Wahyu pasal 16 yang akan kita alami. Mungkin masih jauh di depan kita. Tapi pada saat ini kita sedang menghadapi serangan demi serangan. Ya. Serangan demi serangan oleh sebab keyakinan kita mungkin. Ya.
dapat kerja yang tidak baik dan lain sebagainya, atau diberhentikan dari pekerjaan karena keyakinan kita dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita bisa bertahan dan bagaimana supaya kita bisa bertahan? Kalau ada iman. Ya. Ya. Kalau kita memiliki iman, kita percaya akan kemenangan. Nah, bukan hanya nantinya, bukan hanya pada saat Yesus datang di kali kedua, tapi kemenangan dalam menghadapi tantangan kehidupan kita saat ini. Kemenangan itu kita dapat miliki pada saat kita memiliki iman. Ya. Jadi tanpa iman, harapan kita ini tidak akan bertahan. Itulah sebabnya harapan dan iman, ya, dan apalagi ingredient ataupun bahan baku lainnya, ya, hubungan antara harapan dan iman. Kita ketahui bahwa iman itu akan ada terus, ya. Iman itu akan memberikan kekuatan kepada kita yang membawa kita untuk terus-menerus memiliki pengharapan walaupun jaminan atau janji realisasi daripada apa yang kita harapkan itu belum terjadi. Itu oleh sebab adanya apa? Iman tersebut. Dan iman itu ada hubungannya. Ingredient lainnya adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan. Kita sudah sering pelajari bagaimana dikatakan bahwa Allah tidak pernah menyatakan sesuatu rancangannya tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada apa? Nabi-nabinya. Ya. Ada yang segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan ini adalah supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang kuat. Iman yang membuat kita semua terus memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Dan inilah, ya, firman Tuhan. Firman itulah yang membawa kita kepada iman yang kuat. Firman itu yang membawa kita. Firman Tuhan itu tidak akan buat kita lagi, kaget, kenapa ini terjadi, pendeta? Kok ini masalah sosial? Kenapa anak-anak sekarang kok beda dengan anak-anak dulu? Mungkin ada yang katakan demikian. Ya. Firman Tuhan sudah bilang kan. Kitab Timotius sudah katakan bagaimana pada masa-masa terakhir akan ada masalah-masalah, ada masa-masa yang mengerikan. Ya. Anak-anak yang menjadi durhaka dan lain sebagainya. Itu sudah sering kita tidak perlu lagi khawatir. Orang-orang yang hanya akan menang sendiri, orang-orang yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang-orang yang menjadi semakin kejam dan lain sebagainya. Firman Tuhan sudah bilang semua. Jadi pada saat kita mempelajari firman Tuhan, iman kita itu dikuatkan, diteguhkan. Kenapa? Karena kita tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Tuhan menyatakan semuanya itu, ya. Tuhan menyatakan semuanya. Itulah sebabnya, mari kita lihat pada saat kitab Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan sampai 5, ini berbicara tentang hari itu, hari kedatangan Tuhan. Ya, hari kedatangan Tuhan dan apa yang akan terjadi sebelum tentunya hari kedatangan Tuhan seperti Wahyu 16, kita sudah kembali ulangi lagi, apa yang terjadi dengan 7 kutub menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, maka kita tidak berada dalam kegelapan. Kita berada dalam terang. Ya. Jalan yang menerangi kita. Firman Tuhan itu adalah terang bagi kakiku. Pelita bagi jalanku, ya. Mazmur katakan. Jadi tidak perlu khawatir. 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5 katakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan yang nggak tahu apa-apa, tidak. Sehingga hari itu, kedatangan Tuhan itu, ataupun masalah menjelang kedatangan Tuhan itu, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, tidak. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Apa artinya? Orang-orang kegelapan atau malam adalah kehidupan dalam ketidaktahuan rohani. Kehidupan dalam ketidaktahuan akan firman Tuhan. Kehidupan yang apatis, yang bukan hanya tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Itulah apatis, ya. Tidak mau tahu. Dan banyak umat manusia ini nggak mau tahu firman Tuhan. Nggak mau mengikuti, nggak mau pelajari firman Tuhan. Dan begitu kita berada dalam ketidaktahuan. Ada yang katakan knowledge is powerful, ya. Pengetahuan itu adalah suatu kuasa, ada kuasa dalam pengetahuan. Kalau kita mengetahui firman Tuhan, ya. Kalau kita mengetahui firman Tuhan, kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ya, tantangan saat ini maupun tantangan kehidupan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Wow, saya nggak perlu lagi, kita sudah sering pelajari bagaimana dikatakan orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Ini research yang bukan dilakukan oleh orang-orang rohani, bukan oleh gereja, ya. Disebutkan bagaimana orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, mereka itu lebih kurang masalah mental health-nya. Lebih kurang masalah stresnya. Saudara, itu sudah terbukti. Penyelidikan ilmiah yang menyatakan hal tersebut, ya.
Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu, kalau dalam kegelapan kan kita takut-takut kan, seperti kalau dalam kegelapan kita takut berjalan dalam kegelapan, takut jatuh karena kita nggak tahu apa-apa. Ya, ketakutan kita dalam kegelapan. Tapi pada saat kita mengetahui jalan kita yang akan kita lalui, kita tidak perlu takut. Itulah sebabnya pada saat firman Tuhan ini 1 Tesalonika 5 ayat 4-5 katakan kita berada dalam terang atau dalam siang, itu adalah dalam satu kehidupan yang berada dalam kehidupan yang siap. Kehidupan di dalam kesiapan dan kehidupan dalam iman, dalam percaya. Dalam percaya kepada Yesus, yakin percaya Yesus itu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memberikan. Itulah sebabnya pada saat Yesus datang saja, Matius 4 ayat 16 katakan apa tentang Yesus Kristus yang memberikan terang tersebut ya. Matius 4 ayat 16 katakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit apa? Telah terbit terang. Ya, telah terbit terang. Ya, ya ini satu hal yang cukup menarik. Nah, mari kita coba selidiki dulu ya. Ini saya bawakan ini tentang terang yang besar pada saat Yesus datang ya. Dan dia memberikan apa ya? Dia memberikan terang kepada apa? Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Coba kita lihat. Ini adalah Matius pasal 4 ayat 16. Oke? Mari kita coba selidiki. Mari kita coba buat sedikit Bible study tentang apa artinya ini. Bagaimana itu? Kehidupan yang siap. Kehidupan dalam iman. Bagaimana itu kita kehidupan dalam terang. Ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah terang itu berarti kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang terang kalau kita mengetahui nubuatan demi nubuatan. Oh ini setelah ini terjadi, ini akan terjadi. Krisis ini terjadi, krisis ini akan terjadi. Dan kita paham semua yang akan terjadi nantinya. Ya, eskatologi kita seringkali pelajari itu ya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman. Apakah itu terang yang harus kita kuasai ya? Pada saat kita bicara tentang terang, ya, firman Tuhan itu adalah terang, oke, terang. Yang terang yang mana menjelang kedatangan Yesus? Ini apakah itu bicara tentang apa? Peristiwa apa yang akan dibuat oleh kepausan? Betul, paus akan buat satu. Tapi apakah itu yang harus menjadi fokus utama kita? Supaya kita dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berada dalam terang, bukannya kegelapan. Oke? Nah, seringkali kita berpikir seperti itu ya. Jadi, mari kita coba sekarang mencoba untuk belajar apa artinya anak-anak terang. Ya, orang yang hidup dalam terang bukan dalam kegelapan. Orang yang kemudian kalau Anda baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 4-5, orang yang selalu waspada. Yang tidak tidur seperti orang lain. Kita boleh tidur, tetapi dalam tidur kita ada selalu kesiapan. Ya, seperti 10 anak darah. 10 anak darah, semua 10-10-nya tidur. Tapi yang pintar itu dia tidur dalam kesiapan juga ya. Ada saatnya dia tidur bersama dengan 5 anak darah yang bodoh, tapi dia tetap siap. Tetap apa? Siap dan waspada. Begitu apa? Pengantin pria itu datang. Jadi, apa artinya ini? Hidup dalam terang. Pengetahuan akan terang. Apakah itu pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dari satu kutub pada kutub yang lain? Tentu saja. Tapi ada yang lebih. Pengetahuan yang harus lebih daripada hanya pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa eskatologi. Apa itu? Yaitu apa yang tertulis dari Matius 4 ayat 16 ini ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Oke? Mari kita lihat. Apa tujuan Yesus datang ke dunia yang pertama dalam membawakan terangnya supaya terang yang bagaimana? Terang eskatologi, mari kita lihat. Nah, setelah Yesus dicobai di padang gurun belantara, ya, setelah Yesus dicobai, kita baca ya, apa yang terjadi? Matius 4 ayat 11-16 katakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis katakan, oh jadikanlah ini batu roti. Oh ada tertulis manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi firman Tuhan. Dan seterusnya kita sudah tahu dia dicobai di padang gurun ya. Jadi setelah iblis pergi, nggak berhasil mencobai Yesus, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret. Ya. Ia meninggal Nazaret adalah rumahnya. Ya. Dan ia diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan
Naftali. Oke, kenapa saya taruh tanda merah ini ya? Menarik sekali pelajaran ini, saudara. Apakah Yesus ini lari menyingkir ke Galilea? Apakah dia takut pergi ke tempat lain? Kalau dia pergi ke Yerusalem, wah, ada Yohanes yang ada dalam penjara. Apakah dia takut dia di penjara juga seperti Yohanes Pembaptis di Yerusalem? Kenapa dia tidak pulang ke Nazaret? Dia punya kota, ya. Kenapa? Kenapa? Atau kenapa dia tidak pergi ke Bethlehem? Kenapa dia tidak pergi ke Bethlehem, tempat pada saat dia dilahirkan? Kenapa Kapernaum? Pada saat Yesus melakukan sesuatu, bukan karena dia tidak memiliki rancangan dan rencana. Bukan. Ada rancangannya dia. Kenapa dia pergi ke Kapernaum di tepi danau? Kapernaum itu berada di daerah daripada Zebulon dan Naftali. Oke, mari kita lihat. Pelajaran, tolong sabar. Mari kita lihat kenapa ini penting sekali. Kenapa dia dibuka dengan terang yang Yesus bawa di tempat yang gelap, ya. Tempat yang gelap. Nah, mari kita baca ayat 14 sampai 16. Ayat 14 katakan, ya. Supaya, kenapa dia pergi ke Kapernaum, daerahnya Naftali dan Zebulon? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit apa? Telah terbit terang. Jadi Yesus itu intentional, secara khusus, secara sengaja dia datang bukan ke Yerusalem, bukan ke Bethlehem, ya, bukan ke Nazaret, tapi dia ke Kapernaum. Yaitu kenapa? Karena ada satu hal yang sangat signifikan tentang Kapernaum, ya, tentang Kapernaum. Nah, ini dia katakan supaya menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Oke? Jadi mari kita pindah lagi ke Nabi Yesaya. Tetap ingat-ingat, kenapa Yesus pergi ke Kapernaum, daerah daripada Nahum dan apa? Kapernaum, daerah daripada Naftali dan apa? Zebulon, ya. Kenapa ke situ? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Yesaya 8 ayat 23 itu akhir, ya. Ayat 23 dan disambung dengan Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 8 ayat 23 katakan apa? Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya negeri itu akan gelap. Kalau dahulu Tuhan telah merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Ia akan memuliakan jalan ke laut. Ayat 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi tempat yang paling gelap, dengan kata lain, tempat yang paling gelap di tanah orang-orang Israel adalah tempat daripada Zebulon apa? Zebulon dan Naftali, ya. Zebulon dan Naftali. Kenapa? Kenapa tanah mereka itulah tanah yang dianggap paling gelap? Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ini paling gelap, tapi dari tempat yang paling gelap inilah akan timbul terang yang bersinar. Itulah sebabnya Yesus akan datang ke tempat tersebut. Kenapa? Karena inilah nubuatan Nabi Yesaya. Apa yang gelapnya dari Naftali dan Zebulon ini? Kenapa yang mereka itu disebutkan sebagai pusat kegelapannya? Kenapa? Karena dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29, di dalam zaman Pekah, 2 Raja-Raja 15 katakan, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutlah Iyon, Abed, Ben Maakah, Yanoah, Kades, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutlah penduduknya ke Asyur ke dalam kepembuangan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa Zebulon dan Naftali adalah tempat pertama yang apa ya? Tempat pertama yang diambil, ya. Yang kerajaan, ingat kerajaan Israel itu dibagi dua. Ya. Kerajaan pada saat setelah Raja Salomo, kerajaan Israel dibagi dua. Yang kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu kemudian ditahan oleh Raja Asyur di tahun 722. Ya. Di tahun 722. Dan inilah yang menyebabkan pertama yang diambil itu adalah apa? Tanah daripada apa? Seluruh tanah Naftali. Kegelapan. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama-tama yang diangkat. Yang diangkat. Ya. Berakhir tempat tersebut. Ya. Berakhirlah tempat tersebut. Jadi Zebulon dan Naftali adalah
tempat daerah di mana kegelapan pertama-tama masuk kepada umat Tuhan. Tentu saja kerajaan selatan ya, kerajaan Yehuda itu kemudian nanti ditawan bukan oleh Asyur tapi oleh Babylon tahun 605 ya, tahun 605. Nah, poinnya berikutnya. Kenapa? Kan Kapernaum itu adalah di tanah daripada Sebulon dan Naftali. Kenapa Kapernaum? Oke, poin kenapa? Cara khusus Yesus masuk ke Kapernaum ya, yang terletak di daerahnya Sebulon dan Naftali. Nah, Matius 4 tadi kita sudah baca, ayat 13 katakan, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Kenapa? Karena ayat 16 kita sudah baca tadi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinanggung maut telah terbit terang. Yesus pergi untuk memenuhi nubuatan Yesaya, bukan Yeremia, Yesaya, ya. Dan dia secara spesifik pergi ke tempat yang disebut Kapernaum di daerah Sebulon dan Naftali. Kenapa? Karena arti daripada Kapernaum itu adalah desanya, the village of Nahum, ya. Nahum itulah nabi perjanjian lama yang bernama apa? Nabi perjanjian lama yang bernama Nahum, makanya tempat dia itu udah jadi apa? Kapernahum, the village of Nahum, desanya Nahum. Nah, pelajaran ini menunjukkan apa? Bagaimana? Apa yang menjadi inti utama dari pekabaran kitab Nahum? Kitab Nahumlah yang disebutkan dalam kitab Nahum itu adalah kehancuran daripada Nineve, kapital atau ibu kota daripada Asiria. Ingat, kerajaan utara itu ditangkap, ditahan, dijajah atau diambil orang-orangnya oleh Raja Asyur atau Asiria ya. Raja Asyur Asiria itu dengan ibu kotanya apa? Nineve. Dan pekabaran daripada kitab Nahum adalah apa? Bahwa kerajaan Asyur dengan ibu kota Nineve yang diselamatkan oleh Yunus tapi kemudian akan hancur ya, karena mereka tidak bertobat terus, akan hancur. Ya, dan itulah pekabaran dari kitab Nahum. Yang mana Nineve itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan. Itulah sebabnya kalau kita baca Nahum 1 ayat 13 katakan apa? Sekarang Allah akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Inilah bangsa yang telah mengikat orang-orang apa? Dari utara, mulai dari daerah-daerah Sebulon dan Naftali. Dan pekabaran Nahum katakan bahwa bangsa kekuatan jahat ini yang menangkap umat-umat Tuhan, mereka akan dihancurkan. Ya. Ada kelepasan. Kapernaum itu menandakan adanya kelepasan daripada dosa. Dan itulah sebabnya Yesus pertama kali datang ke Kapernaum. Yesus pertama kali datang ke Kapernaum supaya apa? Supaya menyatakan inti pekabarannya. Apa inti pekabaran Yesus? Apa inti terangnya Yesus? Ya, kalau kita lihat kembali, kita lihat supaya kita dapat melihat apa inti terang yang Yesus bawa. Apakah terang itu supaya saudara dan saya itu bisa mengetahui ada pengetahuan demi pengetahuan tentang eskatologi dan lain sebagainya? Tentu saja itu perlu. Kita juga belajar eskatologi ya. Tetapi pekabaran yang terang sesungguhnya, terang yang akan menerangi kehidupan kita, supaya kita terus-menerus memiliki satu hubungan persahabatan dengan Yesus Kristus. Seperti yang dia bawakan kepada orang-orang di Kapernaum. Terang yang membawa saudara dan saya supaya nama kita terus ada dalam kitab kehidupan. Terang firman Tuhan yang membawa supaya mahkota itu terus menjadi bagian kita. Adalah terang yang terjadi pada saat kita menerima apa yang Yesus kabarkan. Apa yang Yesus kabarkan? Tentang bahaya-bahaya menjelang kedatangan kedua kali, tentu saja. Ya, tertulis itu dalam Wahyu pasal 16. Tapi yang pertama, pekabaran utama Yesus. Pekabaran utama pada saat dia masuk ke Kapernaum, ayatnya yang ke-14. Matius 4, ayat 14 dan 17. Kita baca dua ayat ini ya. Ia meninggalkan Nazaret dan ia apa? Diam di Kapernaum, di daerahnya Naftali dan Sebulon yang kita sudah baca tadi. Dan ayat 17, setelah ayat 16 katakan dia terang itu telah tiba. Ayat 17 kemudian apa yang terang Yesus Kristus itu nyatakan supaya diketahui oleh orang-orang di Kapernaum. Supaya terang Yesus Kristus itu dapat kita ketahui saat ini. Apa itu ayat 17? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan tentang apa? Eskatologi menjelang kedatangannya kedua kali? Bukan.
Sebelum kita mempelajari tentang eskatologi, sebelum kita mempelajari tentang milenium, sebelum kita mempelajari Wahyu pasal 16 tentang 7 kutub, maka pertama-tama kita harus menerima terang itu. Dan bagaimana kita menerima terangnya? Ayat 17 katakan, Yesus memberitakan apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan inilah inti kerajaan, inti terang Tuhan Yesus ya. Inti terang Tuhan Yesus yang membawa saudara dan saya tetap kuat dalam iman. Iman kita itu bukan kita dikuatkan oleh sebab kita mengetahui, saya ulang-ulangi lagi, eskatologi, mengetahui tentang nubuatan ini, nubuatan itu, betul, itu dapat kita pelajari. Tetapi iman itu adalah tubuh karena kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari itu bertobat. Pada saat kita bertobat, kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih dekat. Pada saat kita bertobat, kita memiliki kemenangan demi kemenangan setiap hari, sehingga apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap menang. Kita tetap tahu bahwa nama saya ada dalam buku kehidupan, bahwa mahkota Allah itu terus menjadi bagian saya. Itu hanya dapat kita miliki. Jaminan keselamatan itu dapat kita miliki karena pertobatan yang kita miliki setiap hari. Kita datang kepada Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita kembali dari lumpur dosa kita ya. Dan membawa kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia dalam terangnya. Itulah arti daripada terang yang sudah datang ya. Sehingga tidak heran dari Matius 4, pelajaran kita pada malam hari ini fokus pada terang yang telah datang. Terang firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Terang apa? Supaya kita berjalan dalam Dia. Supaya kita dapat selalu dibenarkan. Dan kebenaran kita adalah pada saat kita datang kepada Yesus. Mengakui dosa-dosa kita. Berjalan untuk dikuatkan oleh Yesus ya. Untuk mengalahkan dan memiliki kemenangan demi kemenangan atas dosa-dosa kita. Matius 4 ayat 23 sampai 29 kemudian katakan apa? Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah semuanya orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit sengsara, yang kerasukan dan lain sebagainya. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Orang yang apa? Orang-orang yang ingin memperoleh kemenangan. Oke? Betul. Ini adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang menjadi masalah. Tapi coba kita lihat pada saat Yesus, seperti saya sedang melakukan seri khotbah ya di setiap sabatnya di jemaat kami. Tentang mujizat-mujizat Yesus. Tapi seringkali kita lihat pada umumnya ya, pada saat Yesus menyembuhkan mereka, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan masalah kerohanian mereka. Kejauhan mereka. Kalau saudara dan saya, seperti orang-orang ini, menderita berbagai penyakit, menjadi masalah yang lain yang sedang kita alami saat ini. Pertama-tama mungkin, kita harus memiliki satu hubungan kerohanian iman yang benar. Pada saat kita mengakui apa? Dosa-dosa kita. Kalau kita hidup dalam satu kekuatan dengan Tuhan kita, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan mempersiapkan pengetahuan kita tentang nubuatan ini, nubuatan dan lain sebagainya. Betul, itu perlu sekali lagi. Perlu. Tapi mempersiapkan hati kita, maka kita tidak perlu takut. Anda mungkin sudah sering mendengar ilustrasi ini ya. Ilustrasi ini cerita tentang, yang sudah sering dia, yang judul bukunya, ada satu buku ya. Saya bisa tidur ketika angin berhembus. Jadi buku ini bercerita ataupun kisah ini bercerita tentang seorang petani yang mengumumkan, saya membutuhkan orang untuk membantu saya di tempat pertanian saya ya, tempat di farm saya ya, tempat perkebunan saya. Lalu ada seorang muda yang datang. Orang muda datang kepadanya dan petani melihat, ini orang ini kayak nggak cocok nih kayaknya jadi petani, kelihatannya dari luar ya. Dia sudah petani terus pikir tentang anak muda ini. Tapi kenapa petani ini bertanya? Kenapa? Karena petani ini tanya, kamu ini pintarnya apa? Kamu tahu ini, tahu itu? Apa kamu punya pengetahuan tentang pertanian dan lain sebagainya? Anak muda itu jawabnya tidak nyambung. Dia katakan, ya saya hanya memberikan jaminan kepada Bapak, saya akan dapat tertidur dengan tenang ketika angin berhembus. Apa saja yang ditanya oleh petani tersebut? Ya, ditanya, kamu tahu membajak tanah, apa kamu tahu untuk kasih makan binatang-binatang ini, kamu tahu semua itu? Dia bilang,
Percayalah Pak, percayalah Pak. Saya bisa tidur ketika angin berhembus. I can sleep when the wind blows. Tani bilang, aduh ini gimana nih mau memperkerjakan orang seperti ini. Tapi oke lah, nggak ada lagi. Dia kebutuhannya cukup besar dan dia pikir, aduh saya cobalah anak ini. Saya coba dulu lah. Coba anak muda ini saya coba untuk saya kerjakan ya. Dan betul, dia dipekerjakan di tempat tersebut ya. Ya. Dan pada saat dan dia petani lihat, wih anak ini cukup apa ya? Cukup bagus juga, dia diajar untuk sesuatu, dia bisa bikin ya. Dan dia memiliki inisiatif untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Oke lah, dapat lihat, terus dicoba lah. 1 minggu pertama lewat, minggu kedua. Pada minggu ketiga, kurang lebih begitu ya. Pada minggu ketiga, tiba-tiba di tempat pertanian tersebut ada angin besar yang begitu hebat. Sedang melewati tempat tersebut. Waduh, atap-atap itu bisa terlempar-lempar dan lain sebagainya. Dan petani ini, waduh, kalau dalam keadaan biasa, saya percaya anak muda ini nggak ada masalah dia. Tapi bagaimana dengan angin yang keras seperti begini? Petani itu kemudian dia keluar, dia cek satu-satu, dia pergi kepada apa? Dia pergi ke tempat anak muda itu tidur ya. Dia ketok, wah anak muda itu tidak jawab-jawab. Ada dalam kamarnya ya. Karena tidak dijawab, petani itu pergi keluar dari tempat tersebut. Dia frustrasi, kenapa anak muda ini tetap tidur di situ. Dia pergi, dia coba lihat. Dia pergi ke tempat, dia punya tempat hewan-hewannya. Hewan-hewannya tetap tenang-tenang aja. Kenapa? Karena pada saat dia lihat, hewan itu, pintu tempat mereka itu sudah tertutup bagus, ya, sudah kuat semua. Jendela-jendela yang tadinya goyang-goyang, sekarang sudah apa? Sudah bagus, sudah dipaku semua. Makanan hewan-hewan itu sudah diberikan. Hewan-hewan itu tetap dalam keadaan tenang, tertidur hewan-hewan. Dan bukan itu saja, dia pergi ke tempat hasil-hasil pertanian disimpan. Atap yang tadinya itu kalau dengan angin keras itu bisa terlempar. Sudah ada terpal yang menutupi, sudah diberikan ada tali-tali yang kuat mengikat. Beres semua. Nggak ada masalah dengan hewan-hewan tersebut. Tidak ada masalah di tempat penyimpanan hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya. Dan anak muda itu tertidur di tempat tidurnya. Dan situlah kembali petani itu kembali mengingat apa kualifikasi yang dinyatakan oleh anak muda tersebut. Saya bisa tidur ketika angin berhembus. Saya bisa tidur. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau dari saat ini saudara dan saya memiliki kemenangan demi kemenangan di setiap harinya. Kalau iman kita itu dikuatkan dengan firman Tuhan dari setiap harinya, kita akan terus memiliki terang. Ya. Kita tidak akan merasa ragu apakah Tuhan kita itu akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki satu hubungan yang erat dengan Dia. Tidak, Ellen White katakan, kita tidak perlu takut untuk masa depan. Kecuali kita melupakan cara Tuhan yang telah memimpin kita. Dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Pertobatan demi pertobatan yang kita buat ya. Kita memperoleh kemenangan dari waktu ke waktu. Maka pada saat kesesakan besar apapun, kita dapat tertidur dengan kata lain. Kita dapat tenang. Kita tidak perlu khawatir. Karena terang Yesus Kristus itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.